Nah, kamu duluan. Tiger Wei memelototi Qin Yichen dengan marah, menegur mantan dengan tindakan praktis. Dan ketika dia menjadi umpan meriam, dia harus membagi menjadi peringkat ketiga, ke-6 dan ke-9. Del. Qin Yichen mengangkat bahu, lebih malas untuk dibicarakan, tetapi hanya tertawa di dalam hatinya, dan ingin bermain-main dengan tuan muda, mungkin juga melihat siapa yang bisa tertawa sampai akhir. Akibatnya, Qin Yichen dengan riang melangkah ke mayat di tanah, tetapi tampaknya cukup kebetulan, menghindari sisa-sisa naga sejati di bawah kakinya. Tapi hanya melangkah ke reruntuhan ini di aspal dengan mayat pembangkit tenaga listrik, gelombang fluktuasi dan tian membuat Qin Yichen diam-diam merasa bahagia. Pada saat itu, dia bahkan menginginkan banyak terima kasih Hu Wei memberinya kesempatan untuk menjelajahi jalan. Namun, ekspresi Qin Yichen tidak berubah sedikit pun, tetapi sebagai langkah demi langkah lebih dalam ke reruntuhan, True Dragon Shield di dantian juga sedikit berfluktuasi dengan kecepatan. Ada banyak mayat, dan kekuatan semua kelompok etnis tidak diragukan lagi. Jika pembangkit tenaga listrik ini hidup, saya khawatir mereka akan hancur menjadi bubuk jika mereka membuat putaran. Sepanjang jalan, Qin Yichen samar-samar merasakan gemetar tubuh yang dicintai di sekelilingnya, yang disebabkan oleh penghinaan, ketakutan, dan keengganan serta emosi lainnya. Qin Yichen menoleh dan melihatnya, dan menemukan bahwa kupu-kupu seribu mencoba menenangkan wajah cantik itu, tetapi dia menundukkan kepalanya dan berjalan selangkah demi selangkah, tetapi dengan hati-hati menghindari sisa-sisa naga sejati itu. Setiap kali kaki giok gadis itu jatuh, dia sangat malu. Tetapi dia merasa bahwa ini adalah satu-satunya martabat yang dapat dia pegang dan tidak akan pernah hilang. Qin Yichen menatap matanya, dan jenis emosi lain muncul di mata Xing Yan. Tiba-tiba, Wan Yi tersenyum. Tenang, tidak akan terjadi apa-apa. Kupu-kupu seribu tubuh yang menyenangkan berkibar, dan ketika dia mengangkat matanya yang indah, dia menemukan bahwa kelima pemuda itu sedang berbicara sendiri. Butterfly seribu sedikit linglung, karena dia hampir tidak pernah melihat balapan apapun sejak dia lahir, dan tersenyum padanya. Kalaupun ada, itu konyol, dan senyum pemuda itu sepertinya memperlakukannya sebagai teman. Kupu-kupu sedang sekarat. Di dunia ini, apakah keluarganya punya teman? Untuknya hari ini dan untuk keluarga kupu-kupu Mingguang, keramahan semacam ini sangat langka dan tidak diketahui, dan itu sama untuk Qin Yichen hari ini. Pada akhirnya, Butterfly seribu mengangkat senyum manis. Qin Yichen sedikit tersesat pada saat itu. Dia seperti melihat kupu-kupu peri menari dengan ringan dan anggun, megah. Terlepas dari keramahan semacam ini, langkah ke Diao Seribu tetap hati-hati. Menurutnya, pemuda yang berani berlari liar tanpa Golden Immortal ini, seperti dirinya, adalah pria miskin yang bebas dimanipulasi oleh semua suku bangsa itu saja. Hu Wei menatap matanya, tetapi wajahnya suram. Tetapi dia tidak merasa bahwa Qin Yichen ada hubungannya dengan keluarga kupu-kupu Mingguang. Tetapi dia keliru mengira bahwa bajingan kecil ini memainkan gaun kupu-kupu seribu. Alasan mengapa saya berpikir demikian adalah karena banyak pembangkit tenaga listrik, termasuk Hu Wei, sebenarnya mendambakan penampilan dan tubuh kupu-kupu seribu yang murni dan indah. Pada saat ini, ketika saya melihat bajingan kecil yang bisa saya cubit sampai mati, Hu Wei masih cemas. Bajingan kecil, tolong perhatikan saya. Jika ada sedikit perbedaan, dewaku akan memenggal kepalamu terlebih dahulu. Namun, melihat siluet yang agak jauh, dan kemudian menatap Hu Wei, tatapan mata Qin Yichen tampak dingin dan dingin. Sepanjang jalan, Butterfly seribu dengan hati-hati menghindari sisa-sisa True Dragon Rache dan nenek moyang lusa 9 warna. Namun, mungkin untuk melampiaskan amarah mereka, setiap langkah kejatuhan Hu Wei, sisa-sisa upaya mantan untuk menghindari harus dihancurkan. Setiap suara tulang yang hancur membuat hati Qin Yichen bergetar, dan mata bintang menjadi lebih dingin. Butterfly seribu juga kesal, tetapi tidak berani mengatakan apa-apa. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba melihat pemuda yang berada di depan berhenti. Tidak hanya dia berhenti, dia tiba-tiba menoleh, memutar telapak tangannya, dan mengipasi wajah Hu Wei dengan keras. Ledakan. Dengan telapak tangan ini, dia sangat keras. 1000 kupu-kupu bahkan merasa bahwa pemuda di depannya menggerakkan niat membunuh, dan tiba-tiba itu datang lagi. Dan pada saat ini, Hu Wei mendesak kekuatan abadi untuk melawan, bahkan berani membayangkan. Dan tamparan ini, yang jatuh dengan keras di wajah Hu Wei, tidak hanya mengipasi dia, tetapi juga memiliki gigi bercampur darah dan dimuntahkan. Adegan ini membuat semua pembangkit tenaga listrik di tepi reruntuhan terlihat redup. Tapi gaun kupu-kupu seribu tertegun di tempatnya. Mata indah bengkak, penuh dengan luar biasa. Tetapi pemuda surga abadi telah melakukan sesuatu yang selalu ingin dia lakukan tetapi takut. Di mata pembangkit tenaga harimau hitam, masing-masing dan semua orang tiba-tiba memompa dengan keras, dan ingin menyemburkan api. Bajingan kecil ini berani memukul wajah klannya. Banyak pembangkit tenaga listrik juga terpana. Apakah anak ini tahu bahwa dia tidak bisa hidup lama? Namun, setelah terkejut, saya melihat perubahan kupu-kupu seribu wajah cantik. Orang ini sangat marah sehingga dia jelas-jelas mencari kematian. Benar saja,
Ketika Hu Wei menggelengkan kepalanya dan kembali sadar, sepasang murid harimau sudah sangat marah. Bajingan kecil, aku membunuhmu. Kapan dia Hu Wei dipukuli oleh junior surga abadi di depan begitu banyak orang. Namun, kita masih harus menunggu Tiger untuk membuat niat membunuh. Tetapi melihat bahwa Qin Yichen tidak cukup, dan itu adalah hal lain. Dan dia telah mengitari kipas di sisi lain dari yang pertama. Bodoh. Pa, mengapa kita menjelajahi jalan untuk orang dewasa? Bukankah karena kita takut jiwa-jiwa pendosa dari almarhum ini belum bubar? Mengapa kamu begitu istimewa? Kami takut kalau kami bertindak terlalu jauh. Haruskah kami mendapat masalah? Hu Wei mengancam, tapi melihat sebuah tamparan datang lagi. Pa, tidak masalah membunuhku. Ini menunda hal-hal untuk orang dewasa. Bisakah Anda membelinya? Pa, berani menatapku. Mengapa? Menurut Anda Tuan Muda salah? Rawat kaki anjing Anda, dan kurangi masalah untuk orang dewasa. Jalan tamparan di wajah Hu Wei yang sangat ganas, benar-benar mengipasi. Tampaknya Qin Yichen menahan semua amarah, semua berkumpul di sini. Pada akhirnya, Hu Wei sudah penuh dengan darah, dan banyak pembangkit tenaga listrik yang hadir benar-benar diawasi. Bocah ini benar-benar tidak takut mati. Tapi bagaimanapun juga, jalur penggemar tamparan keras, biarkan Butterfly 1000 memiliki semacam alis yang tidak bisa diungkapkan, bahkan jika pemuda di depannya bergantung pada Demon Raja yang dia benci. Seperti yang diketahui semua orang, Qin Yichen juga berpikir demikian. Jadi dia mengubah kekuatan menjijikkan ini menjadi kekuatan menyebar. Setelah beberapa saat, Qin Yichen berhenti bergerak, dan pada sepasang pupil harimau Tiger, warnanya sudah sangat merah. Rasa malu yang memalukan. Ini hanyalah rasa malu terbesar yang dia temui dalam hidupnya. Di depan pusat kekuatan semua kelompok etnis, seorang penggemar junior menamparnya. Sungguh memalukan. Ketika Tiger Wei sangat marah, tidak pernah membayangkan bahwa ini akan terjadi. Namun, rasa malu ini hanya bisa dibasuh sua. Segera, Hu Wei meledak dengan kekuatan abadi, niat membunuh yang sengit, dan membuat 1000 wajah cantik kupu-kupu itu berubah. Untuk beberapa alasan, pada saat itu, dia memiliki beberapa ide di balik Qin Yichen. Namun, di hadapan lampu pompa yang tidak sabar untuk memotong dirinya sendiri 10.000 kali dengan 1000 bilah, Qin Yichen menghina, dan bahkan membuang tangannya dengan menjijikkan, berkata dengan acuh tak acuh, "Kenapa? Kamu adalah aku pikir Tuan Muda telah mengatakan sesuatu yang salah. Dan Anda ingin mempublikasikan balas dendam pribadi? Atau apakah Anda berpikir bahwa Anda sendiri yang memenuhi syarat untuk menunda waktu Anda,